Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Figuramawali dengan NIM 103240008 dari program studi Hukum Tata Negara kelas A. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dijelaskan atau yang telah dipelajari selama satu semester terkait dengan mata kuliah Fikih Jinayah sendiri. Yang pertama adalah materi tentang hukum hudud. Dalam Islam adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk pelanggaran berat yang melanggar hak Allah. Nah, hukuman ini bersifat tetap dan hanya diberlakukan dengan bukti yang kuat. Kemudian hukum hudud sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum hudud 1 dan hukum hudud 2, di mana hukum hudud 1 itu membahas terkait dengan zina, qadzaf, dan syirbah. Yang pertama yaitu zina. Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, di mana zina sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah, di mana hukuman yang diberikan yaitu dapat berupa dirajam atau dilempari dengan batu hingga meninggal. Yang kedua adalah zina ghairu muhson yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, dan hukuman yang diberikan dapat berupa dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua yaitu qadzaf, yaitu menuduh seseorang melakukan zina tanpa adanya bukti yang kuat yang diberikan oleh pelaku. Hukuman yang diberikan dapat berupa dicambuk sebanyak 80 kali. Yang ketiga yaitu syirbah atau minum khamar. Minum khamar yaitu mengonsumsi minuman keras atau zat yang memabukkan. Nah, sanksi yang diberikan ini dapat berupa dicambuk sebanyak 40-80 kali tergantung dengan mazhab yang dianutnya. Kemudian hukum hudud 2 itu terkait dengan sarikoh, riddah, bughoh, dan hirobah. Sarikoh sendiri adalah pencurian atau mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niatan memiliki tanpa izin. Nah, hukuman yang diberikan dapat berupa dipotong tangan kanannya untuk yang pertama kali dan kedua kalinya dipotong kaki kiri menurut beberapa ulama. Kemudian yang kedua adalah ridhoh atau murtad, yaitu keluar dari agama Islam secara sengaja dengan menolak ajaran pokok Islam baik melalui ucapan, perbuatan, maupun keyakinan. Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman mati jika tidak bertaubat, dan beberapa ulama pun memperbolehkan adanya penggunaan taksir. Kemudian yang ketiga adalah bughoh atau pemberontakan, yaitu pemberontakan yang dimaksudkan di sini adalah pemberontakan bersenjata oleh sekelompok muslim terhadap pemerintah Islam yang sah. Pelaku yang melakukan pemberontakan ini merupakan kelompok bersenjata atau yang memiliki kekuatan militer dengan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian yang keempat adalah hirobah atau perampokan atau perompakan, yaitu perbuatan kriminal seperti perampokan, pembunuhan, atau teror bersenjata yang mengancam keamanan masyarakat. Sanksi yang diberikan tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan, yaitu dapat berupa hukuman mati, seterusnya, terus potong tangan kanan atau kaki kirinya, dan pengasingan maupun taksir. Materi yang kedua yaitu terkait dengan pembunuhan. Pembunuhan dalam hukum Islam adalah fikih jinayah atau perbuatan menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Nah, pembunuhan yang dilakukan pun dengan cara melawan hukum syariat, di mana pembunuhan termasuk dalam hukum jarimah atau tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum tertentu sesuai dengan jenis dan motifnya. Bentuk-bentuk dari pembunuhan dalam Islam yaitu ada pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Kemudian, hukuman atau sanksi dapat berupa kisos atau hukuman yang setimpal, balasannya setimpal terhadap
pelaku pembunuhan secara sengaja berdasarkan prinsip keadilan dan syariat hukum. Kemudian hukuman ini dapat berupa hukuman mati ataupun hukuman taksir apabila dengan catatan keluarga korban menuntut. Kemudian terdapat pula macam-macam jarimah atau jarimah diat, yaitu jarimah diat adalah ganti rugi material yang diberikan kepada keluarga korban sebagai alternatif atau pengganti kisos. Macam-macam jarimah diat sendiri meliputi jarimah diat setengah, jarimah diat penuh, jarimah diat ringan, jarimah diat muktamadah, serta diat mukhafafah. Materi yang ketiga yaitu makna dan konsep reformasi hukum Islam, di mana reformasi hukum Islam adalah upaya pembaruan atau penyesuaian penerapan hukum Islam agar relevan dengan perkembangan zaman sekarang, kebutuhan masyarakat, serta konteks sosial budaya tanpa menghilangkan esensi dari syariat sendiri. Reformasi ini mencangkup reinterpretasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum Islam untuk menjawab berbagai tantangan modern. Reformasi hukum Islam ini berbasis pada ijtihad, kemaslahatan, serta fleksibilitas syariat dalam mengakomodasi perubahan sosial. Nah, konsep ini pun menekankan keseimbangan antara syariat dengan realistis masyarakat modern dengan pendekatan yang sesuai. Mungkin dari saya itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.